Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Bisul Bincang sama Maul. Ya, bahasan kali ini adalah nih ya. Sebelumnya mau menceritakan dulu nih. Seperti biasa ya, kita masih akan membahas seputar pandemi COVID-19. Kayaknya emang bahasanya tuh sekarang nggak jauh-jauh ya dari pandemi COVID-19 itu terus. Tapi ya gimana lagi, emang keadaannya seperti itu ya. Yang mau dibahas adalah seperti ini nih. Jadi pandemi COVID-19 ini membuat segala aktivitas di luar rumah tuh akhirnya dihentikan atau ditiadakan, dikurangi secara maksimal gitu. Salah satunya adalah sekolah. Sekolah baik di kampus, baik di sekolah seperti biasa, dan termasuk juga kayak kampus-kampus di Indonesia pun akhirnya yang tadinya aktivitasnya secara langsung ada aktivitas di kampus, akhirnya aktivitas di kampus pun ditiadakan. Tapi bukan berarti libur, melainkan dialokasikan, dipindahkan menjadi online. Tidak terkecuali dengan teman-teman kita yang sedang menjalankan tugas akhir atau skripsi. Kebayang nggak sih, skripsi aja yang biasa aja perjuangannya udah seperti apa? Gimana kalau secara online? Kali ini kita akan tanya-tanya langsung nih kepada teman-teman kita yang sudah menjalankan skripsi dan akhirnya sudah menjalankan sidang secara online dan mereka berhasil menjalankan skripsi secara daring atau online. Kita mau kulik-kulik nih gimana perjuangan mereka. Siapa tahu ini juga bisa buat teman-teman yang lagi kesusahan, apa sih tips-tipsnya untuk bisa menjalankan skripsi secara daring dan secara lancar. Langsung aja kita akan menghubungi nih ciwi-ciwi semua nih. Jadi ada Imah, ada Syifa, dan ada Rara. Langsung aja kita hubungi ketiga-tiganya. Assalamualaikum semua. Dua di antara tiga cewek ini ada Imah sama Rara. Mereka ini udah baru saja menjalankan sidang akhir. Selamat buat Imah sama Rara. Terima kasih. Dan kalau Syifa ini juga baru saja menjalankan sidang UP atau usulan penelitian. Selamat juga buat Syifa. Sama. Iya. Selamat, Cip. Iya. Ini tiga-tiganya semuanya cewek-cewek ini lagi di Sumatera Barat semua. Ini Syifa lagi di Padang, Rara lagi di Bukit Tinggi, dan Imah lagi di Kepulauan Mentawai. Jadi kita bakal Bener, aku lagi liburan. Gak boleh liburan ya? Nggak boleh liburan dong. Boleh. Boleh kan, rumah Imah di situ. Teman-teman gimana nih kemarin ngejalanin sidangnya? Kebayang nggak? Kan kalau skripsian aja saya udah kayak susah ya. Ini kebayang nggak skripsian sampai akhirnya sidang akhirnya dijalankan secara online gitu? Awalnya nggak nyangka sih. Nggak ada prepare sama sekali gitu loh, kan di Nangor tuh. Yeah. Awalnya ngiranya ya udah sidang nggak online gitu kan, jadi buzzer nggak dibawa, terus kayak buku juga nggak dibawa di kosan, terus ya udah pulang, terus rencananya mau sidang itu balik lagi ke Nangor gitu kan, jadi ternyata sidangnya ternyata daring gitu, jadi nggak ada persiapan sama sekali sih, tapi alhamdulillah udah dipersiapkan secara matang dan akhirnya udah sidang. Iya, alhamdulillah. Ya, 3 hari yang lalu. Tapi gimana Mas? Coba Imah gimana Mah? Kalau aku sebenarnya buat pulang aja tuh sebelum kan aku deg-degan guys. Kenapa? Sebenarnya pulang aja tuh aku nggak direncanain kan, karena sebelumnya aku juga magang, terus ya bener-bener persiapannya tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi untungnya aku udah ngolah data itu dari bulan Februari. Nah, nyantai aja tuh mau persiapan buat sidangnya yang biasa, yang konvensional. Apa sih namanya sidang biasa? Sidang asli ya. Nah, persiapannya cuma buat itu. Taunya disuruh pulang karena corona virus. Guys, aku nggak bisa serius. Justru bagus kayak gitu mah. Santai. Kalau misalnya Syifa kan emang istilahnya memang baru lah ya, maksudnya baru sempro, baru UP kayak gitu ketika masuk masa corona ini kan. Jadi kayak emang pas pulang tuh emang udah kebayang
istilahnya setidaknya minimal UP atau nanti seminar hasil tuh udah di rumah kayaknya. Jadi memang pas pulang tuh udah kebayang dan bahkan udah bawa kira-kira perlengkapan apa, data-data apa yang harus dibutuhin sampai nanti sidang kalaupun emang harus di rumah gitu. Oh iya juga sih. Berarti sempat kebayang juga ya kalau nanti awalnya yang persiapan tuh di kampus atau di Nangor terus tiba-tiba ke rumah. Tapi tadi kayak pas awal Rara bilang mau pulang ke rumah nih mempersiapkan sidang, tapi sidang tuh bakal balik ke Nangor lagi. Maksudnya tuh kayak Rara ini kebayangnya nanti pasti corona selesai gitu, sidang ke Nangor lagi gitu. Apa kayak gitu? Ya awalnya gitu. Awalnya ngiranya corona tuh bakalan cepet selesai, cepet beres, jadi sidangnya bisa balik lagi gitu ke Nangor gitu. Ternyata tidak ya. Tidak ya. Ya orang-orang corona masih bakal lama kayaknya. Orang-orang kita susah. Tadi kayak teman-teman ngomongin tentang persiapan segala macam. Kebayang nggak sih? Biasanya kan kita persiapan ada riset lah, terus sampai ke perpustakaan, nyari-nyari jurnal, bahan-bahan skripsinya. Ini teman-teman gimana nih ininya? Persiapannya. Syifa dulu mungkin yang baru UP. Kalau misalnya dari Syifa sendiri sebenarnya kayak kalau misalnya mungkin yang kayak jurnal-jurnal mungkin masih bisa dicari di internet kan ya. Cuma yang mungkin sulit tuh kayak misalnya ada skripsi cutting yang jadi referensi kita nih. Nah kan kalau skripsi cutting tuh nggak ada di website. Bahkan misalnya di website Unpad tuh cuma ada kayak reviewnya aja gitu, nggak selengkap kalau misalnya kita baca skripsinya langsung gitu. Atau misalnya kayak kalau di aku tuh alat ukur yang misalnya referensinya dari cutting nih, tapi kita tuh juga nggak tahu nih kan. Pada akhirnya emang kesulitannya tuh ke bahan-bahan bacaan yang atau mungkin bahan-bahan bacaan lama yang nggak ada e-booknya nih. Jadi nah itu doang sih paling kesulitannya. Terus kalau bahan-bahan bacaan yang nggak ada e-booknya tuh akhirnya gimana? Di cut nggak jadi pakai itu atau ada alternatif lain? Skripsi cutting mungkin istilahnya harus cari cuttingnya ya, maksudnya cari tahu nih cutting angkatan berapa, terus cari kontaknya buat minta boleh nggak minta misalnya PDF-nya atau misalnya apa gitu. Jadi kita tetap punya referensi skripsi cutting atau misalnya tesis atau disertasi kan ya. Cuma kalau misalnya kayak buku-buku lama pada akhirnya emang misalnya kemarin udah baca sampai mana gitu, pada akhirnya cuma nge-stucknya sampai situ doang, nggak dilanjutin lagi tuh referensi yang dari situnya, dari buku lama-lama itu. Berarti emang ada sedikit perubahan ya, apa ada penyesuaian sedikit karena udah nggak bisa nyari secara langsung lagi ya. Tapi niat sih sampai nyari kontak cuttingnya nih Ima sama Rara. Jadi aku sebelum pertama kali bimbingan daring itu pakai WA doang. Pakai WA. Jadi kan kayak susah gitu kan, nggak share screen gitu kan. Terus ya udah paling ya miskom gitu loh, kayak dimaksud sama dosennya apa, terus aku nangkepnya gimana. Apa mungkin akunya aja yang bodoh? Wah itu nggak tahu sih. Itu pertanyaan yang Ima bisa jawab sendiri sih. Bingung. Tapi ya sih, biasanya kalau memang komunikasi virtual tuh susahnya itu tantangannya. Jadi apa yang disampaikan bisa jadi berbeda, apa yang disampaikan sama apa yang ditangkap perspektifnya bisa berbeda. Itu kan? Ya maksudnya gitu. Iya, bimbingan ya. Mungkin Rara bisa ngasih pengalamannya selama bimbingan seperti apa, Rara? Bimbingan. Kalau Rara sih alhamdulillah dapat dosen pembimbing yang fast respon gitu mahal. Jadi tapi emang bimbingannya emang dari WA, dari WhatsApp dikirimin draftnya, terus tapi si ibunya tuh ngechat gitu loh. Jadi inti-intinya apa aja yang harus direvisi, tapi emang si ibunya itu detail gitu ngejelasin
yang direvisi itu apa, terus sarannya gimana gitu. Alhamdulillah aku dapat dosen pembimbing yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari semenjak awal bimbingan di rumah ini daring, by the way disuruh juga pulang sama si dosen pembimbing aku ya, jadinya pas bimbingan di rumah tuh jadi lancar gitu. Dan alhamdulillah sih revisi-revisi yang dikasih sama pembimbing alhamdulillah ngerti aja sih sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya. Dan beruntungnya dapat dosen yang baik juga ya. Iya. Berarti bimbingannya tuh selalu selalu lewat WA, ngechat aja gitu, nggak ada misalnya telepon atau mungkin voice note. Ada sih waktu itu lewat Zoom, cuma sekali doang. Aku ya udah WhatsApp, ngechat secara WhatsApp aja. Ini jadi buat Maul juga nih, Maul kan belum bimbingan ya. Jadi buat persiapan juga. Bimbingan Konten. Iya, sibuk konten mulu. Enggak, awalnya kan sedikit curhat ya, awalnya kan mau ngejar Mei kan. Tapi udah tahu nih Mei nggak mungkin kekejar dan nggak mungkin juga ke Granus Mei, ya udah berleha-leha aja dulu. Tapi tetap kok ini lagi mau ngejar sidang magang dulu sih. Semangat Mau. Iya, makasih. yuk bisa yuk. Yuk, bisa. Kita pasti bisa. Persiapan jalannya skripsi, karena aku cuma ngerasain aku ngolah datanya doang sih. Aku ngolah data kebagian saat corona. Jadi sebelum buat pengumpulan data aku tuh sebelum corona kan, jadi ya berjalan seperti biasanya juga. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya aku ngumpulin data itu saat corona, soalnya kan data aku primer juga kan, jadi kan kayak susah gitu loh. Soalnya aku mah harus ke masing-masing tempat gitu loh, teman-teman. Jadi ya rada susah sih. Aku bersyukur karena aku ambil datanya udah sebelum corona, terus pas ngolah data kan kita bisa ngolah di rumah juga kan, jadi ya santai aja. Terus bimbingan juga kalau Rara sih bisa bimbingan via WA, aku kenapa tidak bisa ya? Jadi itu susah gitu loh guys kalau bimbingan via WA, karena kan kalau via WA tuh tipikal dosen aku bukan tipikal yang kayak misalnya nih aku ngasih draft terus bakal di highlight gitu loh, ini yang bakal direvisi, ini yang bakal direvisi. Nah dosen aku bukan yang kayak gitu, jadi kan via telepon gitu kan. Nah jadi nanti via telepon dosen aku ngasih tahu nih, harusnya yang ini jangan dimasukin. Nah aku bingung itu dimasukinnya di bab 2 kah, di bab 3 kah, di bab berapa, jadi aku nggak mikir. Jadi kayak cuma ngasih tahu oh ini yang harus diubah, tapi nggak tahu diubahnya jadi apa gitu ya. Nah benar gitu, jadi aku bingung gitu loh. Terus aku bingung juga yang di highlightnya tuh yang bagian mananya yang harus diubah, jadi aku ya gitu deh. Tapi seru sih. Bimbingan offline tertantang ya jadinya ya, ada tantangannya sendiri. Iya, kayak kita harus dilatih untuk mikir lagi. Langsung muter otak secara greget ya. Iya, benar sih. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang persiapan skripsi, di video selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan dan penjalanan sidang skripsi. Nanti masih akan bersama Syifa, Rara, dan Imah. Tonton ya. Tetap nih diingetin buat like, komen, dan share video ini, serta subscribe biar gak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari gua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.